Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan selamat berakhir pekan bagi kalian semua. Istirahat di rumah, senang-senang ya, biar tidak stres kerja ya. Oke, seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mbak Mika yang menceritakan tentang bau anyir darah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pada suatu sore, sebuah truk melaju dengan deras. Si supir nampak kesulitan berusaha untuk mengendalikan truk yang menjadi liar. Truk itu mengalami masalah pada pedal gasnya. Saat melaju pada gigi 4 dengan kecepatan 80 km per jam, pedal gas tidak kembali ke posisi semula. Hingga di sebuah kelokan ke arah kiri yang merupakan jalan menurun, seharusnya truk melambatkan kecepatannya. Namun tak bisa. Truk malah menghantam telak sebuah mobil Avanza yang datang dari arah berlawanan. Supir truk bermaksud menghindari menyeruduk kendaraan di depannya dan menghindari sebuah warung nasi di sisi kiri jalan-jalan yang sedang ramai. Avanza yang ukurannya tidak seberapa itu tentu saja hancur di bagian depannya, terseret beberapa meter. Penumpang dalam Avanza itu tewas seketika. Ternyata di belakang Avanza itu ada pengendara motor Revo yang naas. Seorang remaja laki-laki berusia 20 tahunan. Ia ikut terseret bersama motornya di kolong mobil Avanza. Tio sudah seminggu lebih di kota Malang. Dia sedang liburan kuliah. Sebenarnya keluarganya juga baru sekitar 7 bulan di Malang. Ayahnya adalah seorang tentara, dipindah tugaskan. Sebelumnya mereka tinggal di kota Semarang. Ketika keluarganya pindah ke rumah dinas, Tio tidak turut serta dikarenakan kuliah di Semarang. Pada liburan itu Tio mengajak serta teman kuliahnya, Dios, untuk mengisi hari-harinya selama berlibur dan berjalan-jalan mengendarai mobil Yarisnya, berkeliling wilayah Malang dan sekitarnya, sekedar untuk menyegarkan mata dan melihat suasana baru. Rute jalan-jalan kali ini sedikit keluar dari kota Malang ke wilayah KP, yang mana sore itu terjadi kecelakaan. Posisi mobil Tio pada detik-detik menjelang kejadian adalah persis di belakang truk yang menabrak. Kejadian dengan langsung, dengan mata kepala sendiri. Kejadian membuatnya menepikan mobil, didorong pula dengan rasa penasaran, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat orang-orang berkerumun mengitari Avanza. Tio dan Dios juga turut menghampirinya. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengenaskan. Pengendara dan rekannya terjepit dashboard mobil. Sekujur tubuh korban nampak basah karena darah. Pecahan beling dan bagian-bagian entah dari Avanza atau truk terlihat berserakan di sekitar tempat kejadian. Beberapa orang lainnya mengamankan si supir truk.
Di kolong Avanza itu terlihat motor, namun entah di mana pengendaranya. Lalu ada bapak-bapak menegur, "Mas, mas, mas, mas yang bawa mobil Yaris itu ya?" Katanya sambil menunjuk ke arah mobil Tio. "Iya pak, kenapa? Masnya nggak kenapa-kenapa?" "Oh enggak kok pak, saya nggak kenapa-kenapa." "Mas, bisa minta tolong nggak mas?" Lanjut si bapak. "Iya pak, ada apa ya?" "Ada korban lagi sebenarnya yang naik motor. Kondisinya udah gawat mas. Harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Nunggu ambulan lama. Bisa diantar sama masnya?" Tio sejenak diam, terpaku atas permintaan si bapak. Lalu ia menatap ke arah Dios. Dios memberi kode menggeleng tanda tidak setuju. Sebenarnya Tio juga merasa ragu jika harus membawa korban kecelakaan ke dalam mobilnya. Namun di sisi lain dia ingin juga membantu. Akhirnya Tio mengiyakan permintaan si bapak. "Ayo, bawa korban ke mobil Yaris mas ini," teriak si bapak kepada orang-orang yang ada di lokasi. "Eh, serius kamu yo? Bakal panjang urusannya," kata Dios. "Ya habis gimana bro, kasian." Akhirnya korban kecelakaan itu, yaitu sang pengendara motor, sudah berada di dalam mobil Tio. Si bapak tadi dan seorang lagi turut juga mengantarkan. "Di mana rumah sakit terdekat di sini pak?" tanya Tio. "Ke rumah sakit PH aja mas, saya tunjukin jalannya." Selama dalam perjalanan, si korban terus mengerang kesakitan. "Oh sakit, oh, aduh." "Sabar ya mas, sebentar lagi sampai di rumah sakit," hibur si bapak kepada korban. Rumah sakit yang dimaksud memang tidak seberapa jauh dari lokasi. Namun, di perjalanan, si korban sudah tidak mengerang dan tidak bergerak lagi. Saat tiba di UGD, ternyata korban telah meninggal dunia di dalam perjalanan. Di parkiran mobil, saat hendak pulang, Tio melongok ke kursi belakang mobilnya. Ada noda merah. Dugaan Tio dan Dios itu adalah darah si korban karena tercium bau anyir. Di samping itu juga terlihat sedikit cairan putih kental. "Itu cairan apa ya?" tanya Dio kepada Dios. "Embuh, nggak tahu aku. Kayaknya cairan otak deh. Hi. Makanya, bener kan kataku, nggak usah diangkut." "Duh, piye toh? Aku juga nggak nyangka bakal kayak gini. Tak kira korbannya nggak sekarat. Ya mosok aku nolak dimintain tolong. Kamu kalau di posisiku pasti juga bingung toh," sergah Tio. "Aduh, mobilmu jadi bau anyir. Bawa ke pencucian dulu," saran Dios. Tio setuju dengan usul temannya. Dia langsung mencari tempat pencucian mobil. Sampai di tempat pencucian, mobil Tio meminta kepada petugas yang mencuci agar di bagian kursi belakang dicuci juga dengan memakai banyak sabun serta pewangi. Selesai mobil dicuci, Dio dan Dios bersiap kembali pulang ke rumah. Mereka bersyukur bau anyirnya sudah berganti wangi dengan aroma jeruk sintetik dari tempat pencucian mobil. Setibanya di rumah, Tio menceritakan semua kejadian itu kepada keluarganya.
Mendengar cerita Tio, ibunya sangat khawatir. Namun Tio meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak kejadian kecelakaan itu, Tio jadi enggan berjalan-jalan sore mengitari kota Malang lagi. Pikirnya, sehari lagi ia mesti kembali ke Semarang karena ada perkuliahan dan akan segera berlangsung. Hari kepulangan pun tiba. Dengan mengendarai mobil Yarisnya, Tio berangkat dari Malang. Pukul 4 sore. Sengaja ia berangkat sore dengan pertimbangan lebih santai. Juga sesampainya di Semarang, nanti sudah pasti malam. Ia pun bisa langsung istirahat tidur. Di tengah perjalanan, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tio mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sambil mendengarkan musik. Sedangkan Dios tidur di kursi sebelahnya. Tiba-tiba, hidung Tio mencium sesuatu yang ia kenali beberapa hari yang lalu. Yos, bangun!" sergah Tio kepada Dios. "Opo? Minta ganti nyupir?" "Enggak. Kamu nyium sesuatu enggak?" Dios terlihat mengendus-ngendus mencoba menangkap bau yang dimaksud Tio. "Loh, ini kalau nggak salah baunya..." Tio dan Dios langsung saling bertatapan. Tidak salah, mereka mencium bau anyir darah. Bau yang hanya beberapa hari lalu mereka cium karena mengangkut korban kecelakaan yang akhirnya meninggal di dalam mobil Tio. Hari berikutnya, saat di Semarang, setiap Tio mengendarai Yarisnya, bau anyir darah menyeruak seisi dalam mobil. Tio merasa stres dengan kondisi itu. Dia sudah mencoba menaburkan bubuk kopi yang konon bisa menghilangkan bebauan tidak sedap. Tapi tetap saja bau anyir darah itu muncul, tidak mau pergi. Sampai-sampai ia bela-belain mengganti jok mobilnya sekaligus karpet bagian belakang. Tapi aneh, tetap saja bau anyir darah itu tercium. Anehnya, bau anyir darah itu hanya tercium santer ketika menjelang maghrib sampai sepanjang malam hari. Akhirnya Tio memilih tidak menggunakan mobilnya apabila hari sudah menjelang malam. Nyalinya ciut juga. Saat pulang kuliah pun biasanya ia tenang-tenang saja jika harus pulang malam, karena ada jadwal kuliah malam atau lanjut nongkrong bersama teman-teman. Dikarenakan keadaan itu, ia jadi selalu segera meninggalkan kampus agar tiba di rumah sebelum waktu maghrib. Meski mengendarai mobilnya saat hari masih terang pun hatinya tidak tenang. Kerap merasa was-was dikarenakan baunya masih tercium, walaupun tidak sesanter malam hari. Maka dari itu, jika ia tahu ada jadwal kuliah malam atau kegiatan kampus lainnya yang mengharuskan ia pulang malam, ia lebih memilih untuk naik motor saja atau sesekali nebeng sama Dios. Hingga suatu waktu, saat Tio membawa mobil ke kampus, teman dekatnya Lala, yang sebenarnya diam-diam naksir sama Tio, memintanya untuk mengantarnya ke mall. Katanya ada barang yang ingin dicari. Tentu saja Tio tidak bisa menolak. Namanya juga cewek, jarang sekali jika belanja, katakanlah baju, langsung mendapat dan langsung pulang. Harus dicoba dulu, terus dibanding-bandingkan dengan pilihan yang lain. Kalau belum srek, ya beralih mencari toko lainnya. Dan terkadang absurd, setelah berkeliling ke sana kemari akhirnya pilihannya jatuh
kepada baju yang pertama kali dicobanya. Itu yang dialami Tio hari itu saat menemani Lala. Saat menjelang sore, ia melirik jam tangannya. Sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kalau tidak pakai acara muter-muter, jam 3 juga sudah selesai. "Tio, kamu mau kan sekalian antar aku pulang ke rumah?" pinta Lala dengan manja. "Iya, mau," jawab Tio. Tapi dalam hatinya berkata, "Mampus aku, pulang bakal kemalaman nih." Sampai di rumah Lala, sudah sedikit lagi maghrib. "Kamu gak mau mampir dulu ke rumahku?" tanya Lala. "Hah, nanti aja lah, lain kali. Aku banyak tugas kuliah," jawab Tio beralasan. "Oh gitu, ya udah makasih ya. Sampai ketemu besok di kampus." Tio langsung tancap gas. Perasaannya mulai tidak enak. Pukul 7 malam, dia masih di jalan. Sebentar lagi sampai rumah. Sebentar lagi sampai rumah. Demikian ia mensugesti dirinya, meyakinkan semua akan baik-baik saja. Baru saja dia berpikir demikian, tiba-tiba bau yang dia sangat tidak harapkan tercium. "Ya ampun, jangan-jangan, aduh tolong dong, jangan sekarang," jeritnya dalam hati. Ia lalu memilih-milih lagu kesukaannya pada tip mobilnya, yang ia bisa nyanyikan demi mengalihkan rasa parnonya. Sebenarnya sedari tadi pun ia menyetel radio. Hanya lagu-lagu yang diudarakan oleh stasiun radio yang acak dan kurang akrab di telinganya. Pada lagu pilihannya ia membesarkan volumenya, kemudian ikut bernyanyi kecil. Tetapi ternyata sia-sia. Pikirannya tidak teralihkan. Bau anyir darah itu tetap santer tercium, seolah ada cipratan darah yang menempel di ujung hidungnya. Lalu, di antara untaian lagu, ia mendengar suara lain. Kepala Tio dimiring-miringkan untuk memperjelas suara apa itu yang berasal. Pikiran Tio kalut. Ia bingung, berasal dari mana sumber suara itu. Lalu ia mengecilkan volume tip mobilnya. Dan terdengarlah jelas suara seseorang sedang mengerang kesakitan di kursi belakang mobilnya. "Aduh, sakit, sakit, sakit." Tio yang mendengar itu terkejut. Jantung berdegup keras. Kemudian melirik spion tengah dalam mobil. Ia tak percaya dengan apa yang kedua matanya tangkap. Ada seseorang duduk di kursi belakang. Sedari tadi pulang dari mall, tidak ada seorang pun yang menebeng diam-diam. Hanya ada dia dan Lala. Lalu Tio melirik lagi ke kaca spion untuk mencoba menegaskan. Ia melihat ada seseorang laki-laki tengah duduk dengan kepala berdarah, bercampur cairan berwarna putih. Di sisi kiri kepala orang itu terlihat darah yang paling banyak mengalir. Tio ketakutan setengah mati, namun ia berusaha mengendalikan diri agar tidak celaka. Sebenarnya ia ingin segera menepi dan pergi kabur meninggalkan mobilnya begitu saja. Namun mengingat rumah tidak seberapa jauh lagi, ia tetap bertahan melajukan mobilnya itu. Sesampainya di rumah, dengan sembarangan dia parkirkan mobilnya di depan pagar rumahnya, lalu masuk ke dalam rumah dengan terbirit-birit.
Tio mengabari kejadian yang menimpanya kepada kedua orang tuanya yang ada di Malang. Orang tuanya memintanya agar ia beserta mobilnya kembali ke Malang. Di hari Sabtu pagi, dia ditemani Dios pergi ke Malang. Sampai Malang, sudah menjelang sore. Tio menjumpai orang tua dan adiknya sudah menunggunya di teras rumah. Ada dua orang yang Tio tidak mengenalinya. Yang satu perawakannya laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Dan seseorang lagi bapak-bapak berpenampilan laksana pemuka agama, memakai baju koko dan mengenakan celana bahan berwarna coklat. Dia memakai peci. Di saku baju koko bapak itu tersembul tasbih. Ayahnya memperkenalkan kedua orang tua itu kepada Tio. Ternyata bapak itu adalah orang pintar yang bisa membantu orang yang sedang ada masalah dengan gangguan makhluk halus. Sedangkan orang yang satu lagi pengantarnya. Saat memperkenalkan diri, bapak itu menyebut namanya. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Mbah Sastro. Lalu Tio menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami di Semarang. Jadi, persis hari Kamis malam kemarin, Mbah, ada penampakan di belakang mobil saya, terang Tio. Walah, yo pantes. Aku saiki ngelihat ana wong sing lungguh nang mburimu. Tak kira koncomu, respon Mbah Sastro. Mendengar paparan Mbah Sastro, wajah Tio dan Dios berubah pias. Ya wis, nanti setelah sholat maghrib aku minta dia supaya pulang aja. Akhirnya setelah menunaikan sholat maghrib, Mbah Sastro minta disediakan air putih segelas besar. Lalu ia duduk bersila. Gelas berisi air itu diletakkan di depannya. Ia membacakan doa-doa dan kemudian ditiupkan ke airnya. Mbah Sastro lantas menghampiri mobil Tio. Yang lainnya hanya menyaksikan saja. Mbah Sastro membuka pintu mobil bagian belakang lalu duduk dan kembali membaca doa. Pemandangan selanjutnya, Mbah Sastro seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Setelah itu air dalam gelas itu diciprat-cipratkan ke bangku belakang, juga di bagian depan. Akhirnya ke seluruh mobil bodi. Sudah nak Tio, saya sudah minta dia pulang baik-baik. Sekarang mobilmu sudah bersih, tidak bakal ada gangguan lagi, kata Mbah Sastro. Beneran, Mbah? Iya, insya Allah. Dan benar saja, semenjak saat itu bau anyir darah itu hilang, tidak tercium sama sekali. Dan meskipun awalnya was-was saat mengendarai mobil di malam hari, ternyata bau anyir dan penampakan orang yang mengerang kesakitan itu juga hilang. Selesai. Baik, itulah cerita singkat dari Mbak Mika yang menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh Tio ya, saat mobilnya mengangkut korban kecelakaan dan meninggal dalam mobilnya. Ya sebenarnya Tio ini nggak salah juga sih, karena kan dia kan niatnya menolong gitu ya. Cuman kadang-kadang itu makhluk halus itu suka ngadi-ngadi gitu loh. Udah ditolong malah minta lebih. Ibaratnya itu udah dikasih daging minta jantung gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.